Halo semuanya para sahabat Redemptoris dimanapun Anda berada, salam Redemptoris dan salam dari Konventur Redemptoris Indonesia di Wetebula. Jadi selama sepekan ke depan, mulai hari ini hingga hari Sabtu, kami para imam muda Redemptoris atau imam balita Redemptoris, imam yang ditabiskan 5 tahun ke bawah akan mengadakan pekan spiritualitas. Adapun pembicara kami itu adalah Father Ivel, beliau adalah Vice Provinsial dari Vice Province of Majela di India. Jadi beliau datang dari India untuk memberikan kami topik tentang spiritualitas, dan ini adalah hari pertama kami mengadakan pertemuan. Pada hari pertama ini kami membahas tentang spiritualitas pada umum, dan kemudian kami mencoba melihat juga secara lebih spesifik spiritualitas Alfonsus yang juga adalah spiritualitas Redemptoris. Ada banyak sekali hal yang kami bicarakan hari ini di pertemuan pertama, dan itu merupakan hal-hal baru bagi kami, terutama bagi kami imam muda Redemptoris, dan itu sangat memberi kami pemahaman yang baru, memberi kami pengetahuan yang baru tentang Redemptoris dan juga bagaimana menghidupi semangat sebagai seorang Redemptoris. Dan melalui video ini saya mau bertanya kepada teman-teman saya, rekan-rekan imam muda, apa saja 1-2 hal yang mereka dapatkan dari pembicaraan ini. Dan ini adalah boleh dikatakan recap hari pertama dari pertemuan kami. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini saya bersama Diakon Henry. Diakon Henry, tadi kita sudah ikut pertemuan dengan Father Ivel, dan itu pertemuan yang hemat saya pertemuan pertama yang sangat bagus sekali. Nah, saya mau bertanya kepada Diakon Henry, dan saya kira saya mau juga Diakon membagikan 1 atau 2 hal yang kiranya berkesan bagi Diakon dari pertemuan pertama ini. Kira-kira apa itu? Saya sangat senang bahwa Father Ivel memberikan kami pembicaraan tentang spiritualitas Redemptoris. Dan hal yang menarik buat saya adalah seorang Redemptoris itu adalah seseorang yang dia adalah connected people. Dia adalah connected to the people. Dia adalah orang yang punya relasi dengan orang, bicara dengan orang, bisa bernyanyi, bisa merayakan acara dengan orang, dengan intinya selalu memiliki perjumpaan dengan orang. Itulah Redemptoris. Dan bahasa dari Redemptoris, dia berkoneksi dengan orang itu dengan bahasa yang sederhana. Sederhananya seorang Redemptoris itu bisa menjelaskan sesuatu dan dimengerti oleh orang yang paling sederhana, sehingga orang yang berintelektual tinggi pun pasti akan mengerti. Dan itulah seorang Redemptoris. Dan hal kedua yang paling penting menurut saya adalah itu yang mungkin kurang dijelaskan atau mungkin diwartakan tentang Orazione of Redemptoris, cara berdoa atau spiritualitas Redemptoris. Itu spiritualitas Redemptoris yang salah satunya adalah doa. Prayer disebut Orazione dari Alfonsus. Itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama itu adalah membaca kitab suci, biasanya dari Injil. Setelah itu meditatio. Apa yang sudah dibaca itu dimeditasikan atau kita merenungkan apa yang dikatakan dari bacaan itu kepada saya. Kemudian yang ketiga itu oratio, doa. Dan bukan saja hanya di dalam ruang doa. Yang keempat jangan lupa dia kontemplasio. Kontemplasio. Yang keempat itu adalah kontemplasio. Jadi setelah keluar pun dari kapel, misalnya kita doa pagi, maka setelah itu kita terus mempraktekkan apa yang sudah kita renungkan di pagi hari, dan pada malam hari kita bertanya, apakah tadi yang sudah kita renungkan sepanjang pagi dan sepanjang hari ini, apakah sudah saya laksanakan? Sudah saya hidupi. Nah, itu adalah cara doa Redemptoris atau yang diajarkan Alfonsus, yang sederhana dan perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Pertama tadi apa? Membaca kitab suci. Reading. Lalu yang kedua kontemplasi, meditatio. Lalu yang ketiga oratio itu doa ya. Yang keempat kontemplasio. Kontemplasi itu berarti kita mengkontemplasikan, menghidupi apa yang kita baca dari Injil, yang kita doakan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saya kira itu ya. Terima kasih Diakon Henry.
dua hal yang Diakon Handri dapatkan dari pertemuan hari ini. Saya akan bertanya ke rekan-rekan imam muda lain, ke teman-teman yang lain lagi. Ayo, mari ikuti saya. Terima kasih ya. Oke. Ya. Oke, ini saya dengan Pater Gervas, dan pertanyaan yang sama Pater Gervas. Apa satu dua hal yang menarik atau berkesan bagi Pater Gervas dari pertemuan pertama kita dari pekan spiritualitas kita hari ini? Kira-kira Baik, terima kasih. Yang pertama saya berterima kasih karena kita bisa berjumpa dengan Pater Eiffel dari India yang sangat pintar dan mampu untuk menjelaskan tentang spiritualitas redemptoris, dan ada beberapa hal yang saya dapatkan sebagai informasi penting yang mungkin waktu saya novisiat itu saya tidak belajar secara detail. Tetapi ketika mendengar hari ini saya sangat senang karena banyak hal detail yang dia sharing atau dia berikan kepada kami imam muda redemptoris. Dan hal yang saya dapat yaitu bahwa Santo Alfonsus yang latar belakangnya adalah orang tuanya yang sangat mampu dan punya kekayaan, punya harta dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu dalam harapan orang tuanya, khususnya bapaknya sendiri itu, bahwa Alfonsus harus menjadi orang hebat di masa depan begitu. Jadi segala macam kegiatan bapaknya sebagai tentara itu dia berharap anaknya itu menjadi orang hebat di masa depan dan bisa bekerja di kerajaan itu, menggantikan posisinya, menggantikan posisi. Ya, berada di posisi Tetapi sama. justru Allah membuat harapan orang tuanya itu terbalik. Justru Allah menggunakan kemampuan orang tuanya itu demi masa depan gereja, sehingga Allah membawa Santo Alfonsus itu lewat peristiwa-peristiwa hidupnya yang dia lewati itu, sehingga Alfonsus memilih untuk menjadi seorang imam. Dan awalnya itu memang bapaknya bilang, oh no, tidak. Tetapi mamanya memang senang untuk Alfonsus menjadi seorang imam. Dan itu juga berkat doa dari mamanya yang sangat taat beragama. Dan akhirnya Alfonsus menjadi seorang imam. Dan sekarang Redemptoris itu bekerja di mana-mana untuk membantu orang miskin. Dan satu hal yang penting bahwa Redemptoris itu spiritualitasnya yang paling utama itu untuk orang-orang miskin. Itu yang dari latar belakang Santo Alfonsus seperti itu, sehingga dalam spiritualitas Redemptoris itu untuk orang-orang sederhana, untuk orang-orang miskin itu sangat diprioritaskan oleh seorang Redemptoris. Seperti yang kita lihat banyak Redemptoris di Sumba atau di mana-mana itu fokusnya itu kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar. Jadi kita dipanggil untuk meneladani pendiri kita untuk pelayanan kepada orang-orang miskin. Dan tentu saja Pater Gervas, tadi satu hal yang saya ingat, orang-orang miskin, kemiskinan zaman Alfonsus mungkin berbeda dengan kemiskinan saat ini, sehingga kita harus mengartikan kemiskinan itu dalam konteks kita. Okay. Sehingga Santo Alfonsus dia tekankan dalam spiritualitas Redemptoris itu satu hal itu bahwa kita kreatif. Satu hal itu kreatif, sehingga kita kreativitas itu maksudnya bahwa kita kreatif menerjemahkan spiritualitas Redemptoris itu sesuai dengan medan atau konteks di mana kita sebagai Redemptoris itu berada. Mantap. Ya, terima kasih Pater Gervas, ini satu hal yang luar biasa yang Pater Gervas dapatkan, dan ini juga tentunya memperkaya kita semua. Terima kasih, dan saya akan terus mengajak teman-teman untuk sahabat Redemptoris semua untuk bertanya kepada rekan-rekan imam muda yang lain, kepada para diakon juga tentang pengalaman mereka hari ini. Terima kasih Pater Gervas. Baik, terima kasih. Salam Redemptoris. Yuk, salam. Ini saya bersama Pater Amor, dan Pater Amor, selamat malam. Selamat malam Pater Linus. Kita hari ini kan ini hari pertama kita mengadakan pekan spiritualitas bersama Pater Eiffel. Ada banyak sekali hal yang kita bicarakan di hari pertama ini, dan mungkin Pater Amor punya beberapa hal atau satu dua hal yang hemat dalam pandangan Pater Amor berkesan atau menarik yang kiranya bisa dibagikan untuk kami dan para sahabat Redemptoris. Oke, baik Pater Linus. Yang pertama,
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Ivel ya. Ivel ya. Dia sudah datang dari India untuk kita dan membagi banyak pengalaman. Ini baru hari pertama tapi sudah banyak hal yang kami peroleh. Khususnya saya sebagai imam muda redemptoris. Satu hal yang baik bagi saya ketika saya mengikuti pertemuan hari pertama ini adalah bagaimana saya mengetahui apa yang dialami oleh Santo Alfonsus. Latar belakang ketika dia mau membuat soal spiritualitas, yang kehidupan spirit apa yang mau dia buat menjadi kehidupan para redemptoris. Ya, itu yang bagi saya hal baru yang saya dapat. Walaupun kita pernah dapat ya ketika kita postulan, novisiat, tapi ini lebih mendalam apa yang kita peroleh. Sehingga satu hal yang saya peroleh adalah bagaimana latar belakang yang mengakibatkan ya spiritualitas redemptoris itu muncul. Kira-kira itu apa itu? Salah satunya adalah bagaimana option for the poor. Kan itu spiritualitas redemptoris dan panggilan kepada orang-orang pelayan, kepada orang-orang miskin. Ya. Kira-kira pengalaman apa yang melatar belakangi Santo Alfonsus sampai muncul panggilan seperti itu? Ya, tadi diceritakan oleh Pater Ivel ya. Diceritakan oleh Pater Ivel bahwa ketika dia pergi berlibur ke pegunungan Skala, ya, tujuan pertama hanya berlibur. Tetapi ketika dia melihat di sana bagaimana kehidupan para gembala, orang-orang miskin di sana, bahwa mereka bukan hanya 6 bulan, bahkan maybe ya, dikatakan maybe mungkin tidak pernah mendapatkan pelayanan. Dari situlah hatinya terketuk untuk memilih memberikan diri seluruhnya untuk Allah, khususnya kepada orang-orang miskin di sana. Mungkin itu juga salah satu alasan Alfonsus kemudian terpanggil untuk mendirikan kongregasi yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada orang-orang miskin di Skala. Ya, benar sekali Pater Linus. Ya. Mungkin itu saja Pater Linus ya. Terima kasih Pater Linus. Ya, terima kasih Pater Amor sudah membagikan satu pengalaman yang luar biasa dari pertemuan pada hari ini, dan ke depan ini kami masih punya 4 atau 5 hari pertemuan dan akan banyak sekali hal akan dapatkan dari Pater Ivel. Terima kasih Pater Amor. Ya. Pater Linus, terima kasih. Selamat malam. Ya. Ini saya bersama Diakon Umbu Damo, dan pertanyaan yang sama, kira-kira apa hal yang menarik atau poin yang menarik yang Diakon Umbu dapatkan dari hari pertama pekan spiritualitas kita? Pater Umbu bisa bagikan satu dua hal yang menurut Pater Umbu berkesan atau menarik. Kira-kira apa itu? Diakon Umbu, sorry. Secara pribadi yang paling menarik bagi saya adalah dari pertemuan hari ini adalah poin pertama yang disampaikan oleh Pater Ivel, itu tentang kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Kita semua dipanggil untuk menjadi santo atau santa. Sehingga di sini mau menegaskan bahwa tidak ada sekat antara seorang biarawati dan kaum awam biasa. Di situ ada poin penting yang mau mengatakan bahwa siapapun kita, orang kudus kita, petani kita, sopir kita, tukang ojek atau apapun profesi kita semua dipanggil sebagai orang Kristiani untuk menjadi kudus dengan cara hidup kita. Yang paling penting adalah kita menjalankan profesi atau panggilan kita dengan cinta yang besar. Seperti yang Santa Teresa juga mengatakan bahwa pekerjaan kecil kalau dilakukan dengan cinta yang besar maknanya sangat bagus. Tetapi kalau pekerjaan besar dilakukan dengan terpaksa, di situ tidak ada cinta. Mungkin itu saja dari saya. Saya berharap bahwa pekan ini dapat memberi inspirasi untuk kita sebagai diakon yang baru ditabiskan dan juga untuk kakak-kakak imam muda. Jos. Kita semua dipanggil menjadi kudus. We are called to the holiness. Jadi Diakon Umbu tadi katakan apapun profesi kita, mau imam, mau perawat, mau guru, mau petani, mau nelayan, kita semua dipanggil kepada kekudusan, dan kita semua bisa menjadi kudus asalkan tadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Iya. Pater Umbu, Diakon Umbu juga bisa menjadi orang kudus. Iya, saya cita-cita ingin menjadi santo. Ya seperti oke. Terima kasih Diakon. Terima kasih Pater. Ya. Jos. Itu tadi satu hal yang berkesan dari Pater Umbu. Mari kita bertanya lagi kepada beberapa rekan imam
imam muda dan diakon tentang hal-hal yang menarik dari hari pertama pekan spiritualitas. Dua orang terakhir yang saya wawancarai malam ini adalah Pater Sius dan Pater Lawrence. Dengan pertanyaan yang sama Pater Sius dan Pater Lawrence, apa pesan atau apa pelajaran atau poin yang berkesan atau menarik bagi Pater Sius dan Pater Lawrence dari pertemuan hari pertama kita bersama Pater Eiffel? Kira-kira dari Pater Sius dulu. Baik, terima kasih Pater Linus. Ya, seperti tema hari ini kita belajar tentang spirituality, Spiritualitas. Dan satu hal yang saya dapat dari spiritualitas Alfonsus atau spiritualitas Redemptoris adalah bahwa spiritualitas itu didapat dari karena pelayanan kepada orang-orang sederhana. Dan spiritualitas Alfonsus lahir dari perjumpaan dia dengan orang-orang yang dia layani, orang-orang kecil itu. Dan spiritualitas inilah yang akhirnya menggerakkan pada misi kongregasi sekarang yang sudah sering kita kenal, ya, Mission for The poor. the Wounded World, Option for the poor. Mission for the wounded world. Ya. Dunia terluka ya. Dunia yang terluka. pada dunia yang terluka. Dunia yang terluka itu kan kita bisa artikan dalam konteks kita Ya, sekarang tuh dalam banyak konteks sekali. kita, dalam pelayanan kita masing-masing, kita bisa berjumpa kepada siapa itu dunia yang terluka. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pater Sius. Lalu Pater Lawrence. Ya, saya menarik bahwa tadi dikatakan sebagian besar tulisan Santo Alfonsus itu dia tujukan kepada orang-orang kecil, ya, orang yang di kampung, tidak sekolah, para pekerja, nelayan, para gembala, pedagang, penjual ikan yang di sekitar pasar gereja di tengah kota itu. Dan pertanyaan bagi kita waktu itu yang ditanyakan, pesan apa yang kita bawa, atau apakah pesan itu juga kita bawa sampai kepada mereka. Dan itu menantang saya supaya pesan cinta kasih dari Allah itu juga harus saya buat dengan khotbahnya sederhana, kata-kata yang sederhana, supaya bisa sampai kepada orang-orang kecil. Lalu seperti menyambung tadi Pater Sius katakan bahwa teologi Alfonsus dari bawah, ya. Teologi from below, ya. From below, ya. From below. Dalam bahasa Inggris itu from Dan below. menarik dari from below, from the root to the roof, ya. Itu ya. Dari akar sampai ke buah. Ya. Akar menentukan buah. Menentukan buah, ya. Ke atap lah, ke atas, tingkat atasnya roof. From the roof to the fruit. To the fruit. Ya. Itu hal yang menarik juga untuk saya. Lalu dikatakan tadi kita tidak temukan Redemptoris itu di dalam kamar. Redemptoris itu ditemukan ketika dia ada dengan orang lain, dealing with the people, ya. Kira-kira itu saja yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Atau We are called to share love of God because We are loved. because We serve the love of God because God loves us first. God loves us first. Unconditionally. We are called Tanpa to syarat. bring love to others. To others, ya. Mantap Pater Sius, ya. so we can go to share love of God. Terima kasih Pater Sius, Pater Lawrence, ya. Itu tadi, ya. Terima kasih Pater Lawrence, Pater Sius, ya. Jadi itu tadi beberapa poin, beberapa hal atau pesan pelajaran menarik yang teman-teman rekan imam muda, teman-teman diakon dapatkan dari hari pertama kami ada pekan spiritualitas bersama Pater Eiffel. Dan ini baru saja dimulai dan sudah sangat menarik. Besoknya dan hari-hari berikut pasti akan jauh lebih menarik, sehingga nantikan terus video kami untuk melihat bagaimana jalannya pekan spiritualitas ini dan hal-hal apa saja yang kami dapatkan, dan kami akan berbagi dengan sahabat Redemptoris semuanya. Terima kasih dan salam Redemptoris.